Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil arab wal azam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikni. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku semuanya, sholawat serta salam Allah marilah kita panjatkan kehadirat beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nantinya akan diberi syafaat di hari akhir, yaitu Yaumul Qiyamah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki terkait dengan persatuan, terkait dengan keteguhan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Saudaraku semuanya, perlu diketahui bahwasanya bersatunya para spiritualis, utamanya Nusantara, itu sangatlah dibutuhkan, sangatlah penting, karena dengan bersatunya para spiritualis Nusantara, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia ini akan jaya. Yang saya maksud spiritualis di sini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi spiritual di sini bukan berarti supranatural. Karena spiritual dan supranatural itu berbeda, saudaraku. Maka yang saya sampaikan di sini adalah spiritual. Jadi para spiritualis Nusantara ketika bergabung, bersatu, dan terus melestarikan budayanya, melestarikan perjuangan-perjuangan para leluhur kita, yang mana para spiritualis ini, yang ketika berjuang selalu mengedepankan akhlakul karimah, atau yang biasa disebut etika, dan juga bisa disebut budi pekerti, budi luhur. Sehingga
perjuangan sukses. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses memimpin umat Islam karena mendahulukan akhlakul karimah. Ya. Maka dari itu, para spiritualis Nusantara, bangkitlah, berjuanglah, dan tetap mengedepankan adab, mengedepankan budi pekerti, mengedepankan tata krama, ataupun etika. Yang mana spiritual di negara kita ini sekarang sedang dijajah oleh kalangan mereka yang selalu mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, mengaku sebagai cucu Rasul, cucu Nabi Muhammad. Bahkan sampai mengatakan bahwa di dalam dirinya mengalir darah Rasul, mengalir darah kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya orang seperti itu adalah dusta. Dan orang seperti itu yang sudah mengaku sebagai orang suci, mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, namun di dalam gerak-geriknya, di dalam tingkah lakunya tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasul, maka sebetulnya orang itu termasuk penjajah spiritual Nusantara. Maka spiritual Nusantara sedang dijajah oleh kalangan mereka. Maka para spiritualis Nusantara harus bersatu. Para spiritualis Nusantara harus terus membela dan juga menjunjung tinggi nama baik tanah kelahiran kita, yang mana biasa disebut Nusantara ataupun tanah air Republik Indonesia. Jadi saudaraku, di dalam zaman kala bendu ini, zaman yang penuh kegaduhan, penuh kenistaan, penuh kerusakan, siapakah yang akan membetulkan, siapakah yang akan meluruskan kembali, yang akan menata ulang tatanan yang sudah rusak? Ada cerita, ada serat kuno yang menyampaikan bahwa nanti akan muncul sang kinasih Satrio Piningit. Siapa Satrio Piningit? Satrio Piningit adalah satria-satria atau jiwa-jiwa kesatria yang belum dimunculkan, yang masih tertutup dengan egonya, tertutup dengan keserakahannya. Maka dari itu, buanglah keserakahan itu, buanglah ego itu untuk memunculkan sang kinasih Satrio Piningit. Dalam hal ini yang saya maksud adalah jiwa kesatria, bukan yang lainnya. Karena setiap manusia sebetulnya memiliki jiwa satria, hanya saja terpingit ataupun tidak bisa muncul gara-gara tertutup dengan ego, dengan keserakahan, dan lain sebagainya. Jadi jiwa kesatria kita akhirnya terbelenggu. Maka saudaraku semuanya, marilah kita selalu eling lan waspodo, mengingat diri ini dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Sehingga kita terus sadar bahwa sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa, bahwa sebetulnya kita ini lemah, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya apapun, melainkan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dalam video kali ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya untuk terus eling lan waspodo, berhubung kita hidup di zaman kala bendu. Maka marilah kita wujudkan bersama-sama zaman kala subah, zaman keemasan, yang mana nantinya di zaman keemasan ini semua masyarakat, semua warga akan merasakan keindahan, merasakan kenyamanan, merasakan kesuburan Nusantara, kesuburan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang selalu digembar-gemborkan bahwa negara kita ini termasuk negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Namun sampai saat ini baru bisa dirasakan segelintir orang, belum semuanya merasakan. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang rakus, orang-orang yang egonya terlalu tinggi. Maka dari itu saudaraku, marilah kita semuanya turunkan ego kita, kurangi ego kita. Kesalahan di dalam diri manusia itu sudah jelas ada. Kesalahan di dalam diri manusia itu pasti ada. Namun sebaik-baik orang yang bersalah dan merasa bersalah, kemudian meminta maaf. Dan bagi orang yang dizolimi, sangat bagus, sangat baik ketika orang tersebut mau memaafkannya. Namun saudaraku, ketika urusannya dengan hukum, maka tetap diproses dengan hukum. Bukan berarti ketika memaafkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena nantinya kalau hanya dimaafkan saja tanpa adanya tindakan, maka orang itu akan mengulang kembali. Mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan negara kita ini aman, damai, sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian untuk sedikit keterangan atau sedikit pengetahuan yang saya miliki, yang saya sampaikan di video ini, dengan harapan mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton. Jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.